Anda kembali di Metro Siang. Pemirsa, Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi adalah aplikasi untuk mendokumentasikan formulir hasil penghitungan suara di TPS untuk kemudian dikirimkan ke tingkat selanjutnya. Nah, belakangan terjadi kegaduhan yang disebabkan oleh perbedaan hasil penghitungan suara di formulir C1 dengan data yang masuk ke website KPU melalui Sirekap. Bukan hanya menimbulkan reaksi di antara para pendukung paslon, namun ini juga menimbulkan dugaan kecurigaan soal intervensi dalam sistem. Nah, Sirekap sejatinya digunakan sebagai alat bantu yang menggunakan data pembanding. Namun mengapa teknologi yang seharusnya mempermudah malah justru menjadi hambatan dan berujung membuat gaduh? Kita akan simak sinkronisasi data C1 dan Sirekap dalam segmen At Large pada Metro Siang kali ini. Yang pertama, kita akan menghadirkan fakta-fakta seputar Sirekap ya pemirsa. Sirekap ini sebenarnya bukanlah sistem yang benar-benar baru. Sirekap pernah digunakan pada Pilkada 2020 lalu untuk menggantikan sistem informasi perhitungan atau saat itu lebih dikenal dengan nama Situng yang digunakan pada pemilu 2019 yang lalu. Nah, tujuannya ini adalah sebagai alat bantu penghitungan dan juga rekapitulasi pemungutan suara. Jadi Sirekap ini hanya berfungsi sebagai alat bantu karena data yang akan digunakan sebagai basis resmi nanti adalah hasil penghitungan manual berjenjang dari setiap TPS. Nah, jadi apa peningkatannya kalau dibandingkan antara Situng yang digunakan pada tahun 2019 dengan Sirekap yang digunakan pada tahun 2024 kali ini. Nah, kalau kita melihat Situng ini adalah petugas mekanismenya ya. Ini petugas mengunggah data hasil rekapitulasi suara ke sistem hanya di tingkat kabupaten atau kota. Nah, sementara itu dengan Sirekap, ini data hasil rekapitulasi, ini hasil rekapitulasi suara diunggah langsung oleh petugas KPPS di setiap TPS. Jadi, Sirekap ini unggul dari aspek persebaran dan juga kecepatan jika dibandingkan dengan Situng. Nah, kemudian secara teknis bagaimana sih mengunggah data hasil rekapitulasi penghitungan suara ini? Yang pertama, petugas KPPS ini harus mengisi formulir C Plano yang mencatat perolehan suara di TPS ya, seperti ini. Nah, ini bentuk C Plano, kurang lebih seperti ini. Petugas kemudian membuka aplikasi Sirekap di handphone mereka masing-masing, kemudian mulai menginput data dari formulir tadi. Nah, setelah itu petugas memfoto form C Plano ini dengan ponsel Android untuk nanti langsung masuk atau disubmit ke server KPU pusat. Kemudian aplikasi Sirekap ini akan membaca hasil foto tadi yang diambil oleh petugas TPS untuk kemudian diubah menjadi data numerik untuk dikirim ke server pusat KPU. Selanjutnya petugas melakukan verifikasi Sirekap ini antara data formulir C1 Plano dengan data yang terunggah ke sistem Sirekap untuk nantinya benar-benar dipastikan bahwa data itu sesuai. Nah, apa teknologi yang digunakan ya pemirsa dalam Sirekap kali ini? Ada beberapa di antaranya ini adalah tujuannya sebenarnya ini untuk meningkatkan akurasi dan juga kualitas proses pengunggahan data ya. Mereka adalah optical mark recognition atau pengenalan tanda optis, kemudian ada optical character recognition atau pengenalan karakter optis, dan juga keduanya tadi adalah untuk mengenali pola dan tulisan tangan yang tertera pada formulir C1 Plano di TPS. Inilah teknologi yang digunakan untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan dari sistem Sirekap ini tersendiri. Namun kenyataannya di lapangan, pemirsa, ternyata muncul banyak miskonversi data dari formulir C Plano dengan data yang terunggah ke server KPU ini. Adalah 3 di antaranya ya kami hadirkan kepada Anda. Yang pertama di TPS 54 di Cakung, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Kemudian ada di TPS 002 di Gerobogan, Toroh, Jawa Tengah. Dan TPS 013 di Kelurahan Kalibaru, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Itu hanya 3 di antaranya. Nah, banyak dari kasus-kasus tersebut yang akhirnya viral di media sosial dan membuat gaduh. Perhatian lalu tertuju kepada penyelenggara pemilu, penanggung jawab aplikasi Sirekap, yakni KPU. Dan kegaduhan ini akhirnya membuat KPU buka suara dan menyelenggarakan konferensi pers pada Kamis lalu. Ketua KPU Hasyim Asyari justru mengaku bersyukur Sirekap bekerja karena banyak laporan ke KPU, jadi tidak ada yang sembunyi dan diam-diam. Nah, ini artinya memenuhi unsur transparansi. Hasyim menyatakan ketidakcocokan angka antara C hasil Plano dan Sirekap akan segera dikoreksi, dan Hasyim menjamin tidak ada niat manipulasi dan mengubah hasil suara karena form itu, C hasil Plano maksudnya, ini diunggah
apa adanya. Nah, meski ada jaminan demikian yang dinyatakan oleh KPU, namun yang dikritisi adalah soal pernyataan bahwa kesalahan pembacaan data tersebut ini tergolong minor. Nah, saat konversi digelar, dari total 358.775 TPS yang mengunggah datanya, pemirsa, ada kesalahan pembacaan data tepatnya di 2.325 TPS. Ini artinya jumlah data yang error ini hanya setara dengan 0,64% dari keseluruhan data. Meski disebut sedikit, kasus-kasus yang muncul membuat reputasi Sirekap sebagai data pembanding pun runtuh. Nah, lalu kita simak analisis dari pakar IT yang juga chairman dari Lembaga Riset Siber Indonesia, Communication and Information System Security Research Center atau CISREC. Jadi, kemungkinan celahnya adalah tidak adanya error checking yang seharusnya ada di sistem tersebut. Menurut Pratama Dahlian Persada, ini menyatakan bahwa jika dilakukan error checking pada saat entry, sistem seharusnya akan menolak jika jumlah perolehan suara pemilihan presiden di atas jumlah suara yang sah. Namun kenyataannya ini berarti tidak ada error checking tersebut sehingga tidak otomatis ditolak dalam sistem. Nah, kemudian kita simak pernyataan dari Bawaslu yang juga turut menjadi salah satu pengawas dari proses penghitungan dan pemungutan suara. Nah, penentunya hasil itu ini ditegaskan bahwa penentunya adalah manual rekapitulasi yang berjenjang ya pemirsa ya. Jadi bukan Sirekap. Sirekap KPU ini hanya merupakan alat bantu, sekali lagi hanya alat bantu menghitung suara serta monitoring. Itu pernyataan dari Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam konferensi pers yang digelar bersama Ketua KPU pada tanggal 15 Februari 2024 yang lalu. Nah, menjadikan Sirekap sebagai data pembanding sejatinya ialah terobosan yang patut dihargai demi mewujudkan transparansi dan melibatkan partisipasi publik. Namun perbedaan penghitungan antara manual dan yang berbasis IT justru menimbulkan keresahan dan spekulasi yang mengganggu suasana sosial atau politik masyarakat pasca pemungutan dan penghitungan suara. Yang dikhawatirkan dari kegaduhan ini adalah terkikisnya kepercayaan publik terhadap reputasi lembaga penyelenggara pemilu. Apakah ini akan mempengaruhi legitimasi pemilu di mata Anda, mata masyarakat Indonesia? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.